semur dengan nasi ketika. Ya, segini poin. Ya, siap-siap untuk makmur masyarakat dengan aksi masyarakat. Menang. Siapkan sudah. Menu yang sudah. Wah.
26 Lasuat. Ya tame out yun yan ito. Selesai. Peluang 13-15. Out. Kita poin 23-26. Sekarang bangun serat dan dikembalikan oleh Kudo, kembali ya Kudo, kembali dan masih ya Kudo.
berangkat. Jerame. 23-29. SP Bedok. Akhiri pertandingan antara SP Bedok dengan skor 20-30-23 dengan demi Baju. poin berunang 4-0. Pindah poin. Belum cukup naik rahat na. Betak ka. 1-5. Mengadakan lomba vokal grup. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Ya, kita berdoa terlebih dulu, kita mohon pimpinan Tuhan dalam kita mengadakan lomba ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu, di mana kami tetap diberi kesehatan kekuatan di dalam kami menghadapi hari-hari kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mengadakan perlombaan, baik juga vokal grup ataupun baca indah kita. Kami mohon kepada Tuhan Yesus Kristus sehingga menyertai dalam kegiatan perlombaan ini. Kami serahkan juga kepada Tuhan sehingga berlangsungnya acara ini adalah baik dan Tuhan berkenan menolong kami semua. Terima kasih atas berkat-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan kegiatan kami pada hari ini. Kami berdoa, haleluya, amin. Ya, kita akan bersiap-siap untuk penampilan dari setiap anggota SPB yang akan melaksanakan yaitu perlombaan vokal grup, yaitu nomor urut pertama yang siap-siap kepada SPB Kayu Bulan, lagu wajib dengan suara dari seberang, nada dasar do sama dengan G, lagu pilihan ikut dikau saja Tuhan, nada dasar do sama dengan C. Untuk menampilkan ya vokal grup, ya persilakan. Setelah ini siap-siap nomor urutan 3 yaitu dari SPB Baju. Yakin merdu. Semangat.
sudah menyaksikan penampilan Mantap sih. yaitu dari SKD Mandang wajib memandang suara Awal itu. dan lalu pilihan itu kita saja tinggal silakan.
kata merapit dengan lagu wajib berkumandang suara dan soprano. Do sama dengan G, dan lagu pilihan ikut Engkau Saja Tuhan. Lagu wajib berkumandang suara dan soprano. Ada satu sama dengan G, FM 100 min plus min 100, dan lagu pilihan ikut Engkau Saja Tuhan. Ada dasar do sama dengan D, MM plus min 145.
Saya teh. yaitu dari SPB Masmur Masyarakat dengan nomor 7.
Terima kasih dari SPBU yang sudah melakukan. Dan saatnya kita untuk kembali melihat yaitu penampilan dari SPBU Firdaus Marapit. Relo,
Raya udah oke. Aku
banget ya karena itu. Setelah ini yaitu kita akan menyaksikan Kampas Bandung SPB Pujon yang merupakan penampilan terakhir.
keras di tempatnya masing-masing untuk latihan dengan waktu yang terbatas, dengan segala kesibukan, keberadaannya masing-masing begitu sudah berusaha. Dan tentunya juga ketika kita mempersiapkan sesuatu, yang pertama bapak-bapak, bahwa tentu penilaian juri itu juga sesuai dengan kesiapan kita begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu sesuai dengan partitur yang sudah disediakan oleh panitia dan sudah disampaikan kepada bapak-bapak sebelum kita melaksanakan kegiatan ini atau perlombaan ini. Dan tadi sudah ditampilkan semuanya dari, kalau tidak salah berapa tadi Ibu? 9 ya? 9 jemaat ya yang menampilkan. 8 ya, ada 8 jemaat yang sudah menampilkan malam hari ini penampilan terbaiknya ya. Dan pesan saya nanti, apapun hasilnya jangan kecewa ya, jangan kecewa dan jangan berbesar hati bagi yang dipilih begitu, karena sekali lagi semuanya bagus, tetapi tetap karena ini berkaitan dengan penilaian perlombaan begitu, tentu ada penilaian ya, ada yang terbagus dari yang bagus. Dan untuk catatan kami, secara khusus saya begitu, dalam bernyanyi sekali lagi itu bukan hanya sekedar bagus didengar tetapi benar ya, bagus didengar tapi benar begitu, sesuai dengan partitur. Bisa saja orang bagus menyanyi tapi tidak sesuai dengan partitur, karena ada yang menjadi patokan untuk penilaian. Nah, jadi nanti mungkin bapak-bapak merasa di luar sana nanti, maka ini endah masalah penyanyi. Ya, betul, tetapi tidak sesuai dengan partitur yang sudah ditentukan begitu. Ini paling tidak bapak-bapak yang pasti, meskipun nanti tidak mendapatkan juara, sudah mulai belajar, bukan hanya pujon saja yang memang sudah tahu begitu ya, ekonomi masalah sido seperti apa, sopran alto, tenor bass itu seperti apa, atau sopran 1 2, bass 1 bass 2 begitu. Tapi semua kita belajar, mulai belajar mana itu bass, mana itu tenor dan seterusnya. Nomor sebutan ujuk para SPP haleluya puja. Berasi Jinduan Baraja DJ Sulaka Deo Teorenium bagi 20 hanya ayat IJ Sulaka sampai ayat J ke-10 dengan alamat surat berkat ijanji kelutuh au surat berasi. Maka amun ika menumu tutu-tutu au Tuhan hatalam sambil mahaga tentang melalui sekar perintah ije ini hukum kau andau tu de maka Tuhan hatalam kare menggatang ketun barakare utus ulu hunjun peta kare berkat ije injabut tu kare berkat ije ini hukum kare sampai ikau asal ikau menemukan au Tuhan hatalam imberkat ikau huang lebu imberkat ikau intutan imberkat buah kenain imberkat buah tanam imberkat kawan metum kare anak sapi kawan kambing kediri imberkat luntung imberkat kandarahmu kamu teko imberkat ikau amun ikau pamit imberkat amun ikau belua musuhmu je hendak melawan mawi ikau kare inyarah Tuhan uka elen kalah untuk bau bulat jalan ije ewente kare haguet manali ketung tapi darah-darah yang menghuri jalan wujud iye kare hadari tinai barabau Tuhan kare menyuhu berkat ngalai huang jurong huang kare setiar gawin lengen
Ye kare memberkat ika wong tanah, ije Tuhan hatalam kare manenga akan. Tuhan kare mangkat ikau menjadi utus ije berasi akan, tumun iye jari sumpah akan. Asal ikau kare maga perintah Tuhan hatalam tentang menanjung mahurui jalan air. Te kare utus uluh huang hapus kaluneng kare nite. Aran Tuhan jari inyewut tembuhan ikau palus ewete akan mike ikau. Sampai hete au surat berasi akan ita selamat akan uluh gimelalus au hatalar tentang selamat akan uluh gimelalus au perintah hatala pom pembelum. Amin. Dengan nomor jemputan Jartien SPB Baronang. Pembacaan surat berasi pemahaman itu Mingguan itu Barajan Yesus pula yaitu bagi surat berasi Deuteronomium bagi 20 nya ayat J sampai J30 dengan tertulis surat berkat injanji 40 tahu. Maka amun ikau menemui tutu-tutu au Tuhan hatalam sambil mahaga tuntang melalui sekali perintah ije inyuhku ikau anda tu maka Tuhan hatalam kare magatang ketun bara kare utus ulu hunjun peta kare berkat ije inyewutu kare sampai ikau asal ikau menemun au Tuhan hatalam. Imberkat ikau hong lewu, imberkat ikau itu tanah. Imberkat buah kanaim, imberkat buah tanam, imberkat kawan metung. Kare anak sapin, kawan kambing tabirim. Imberkat luntung, imberkat kendrahamu, eka mupet tepung. Imberkat imberkat ikau amun ikau tame, imberkat amun ikau beluat. Musuhmu ije hendak melawan mawi ikau. Kare injara Tuhan uka ewen kalah itu bau. Bulat jalan ije ewen te kare hagwen. Manali ketun tapi darah-darai mahurui jalan uju iye kare hadari pinai barabaum. Tuhan kare menyu berkat melai huang inyurum huang kare setia gawin lengen iye kare memberkat ikau huang tanah. Ije Tuhan hatalam kare menenga akan. Tuhan kare mangkat ikau menjadi utus ije berasih akan. Tumun iye jadi sumpah akan. Asal ikau kare mahaga perintah berasih akan. Tumun iye jadi sumpah akan. Asal ikau kare mahaga perintah Tuhan hatalam tuntang menanjung mahurui jalan air. Te kare utus uluh huang hapus kemudian kare mite. Aran Tuhan jari isewut tabuan ikau balus evente akan mikir ikau. Je berbahagia ulu je menghining Allah Ta'ala selajut numun Allah Ta'ala kagenet doli. Amin. Yo. Pakai kamera nur mukul. Lanjut. Ya, mukul lah. Ampas sakaya. Dia Pak Menteri, dia kuang mana? Kenapa Pak Menteri jing wah? Kaya Pak Menteri. Mana aku Saya betul amat Menteri ini. kan ada kamu apa? Dia amat hari-hari. Lagi jelajuk juga. Lajuk di kami, tahu. Buka rogo-rogo gitu. Apa di kulit ni juga.
kamu pun kan yang buah, ini kan yang buah. Menteri itu dikait kemitu bermale. Banjarmasin. Nah itu singkatnya sekarang menjadi wakil ketua umum. Harusnya saya tetap dosen, tapi karena diajak kawan-kawan untuk di sinode, saya kemudian rupanya dipakai Tuhan di sinode. Dan juga Bapak Pendeta Effendi, tiba saatnya bagi kita sekalian bagaimana? Baik, sekarang karena sudah waktu kita memang dulu lelahnya karena ada pembelajaran yang akan kita terima dari seminar pada malam hari ini, dan nanti di akhir seminar diberi kesempatan kepada bapak-bapak, baik itu para hamba-hamba Tuhan, pendeta, bapak dan ibu, kita pada malam hari ini, dan kalau perlu untuk ditanyakan silakan untuk mempertanyakannya. Mungkin seminar kita pada malam hari ini 2 ya Pak ya, yang satu saja, mungkin nanti ada tambahan yang akan disampaikan. Rasanya bulan ini termasuk judul yang sulit yang diberikan oleh besok Kapuas Tengah untuk hari bapak-bapak. Kadang-kadang biasanya sederhana hari bapak-bapak itu temanya, tapi ini masalah apa bagi saya berat. Optimalisasi peran kaum bapak dalam pelayanan gereja sebagai teladan bagi keluarga. Saya beberapa minggu yang lalu memberikan tema tentang peran intelektual Kristen dalam meningkatkan pelayanan kaum muda di era digitalisasi. Tapi itu di satu tempat di GMKI, bukan PIKI, Persekutuan Intelijensi Kristen Indonesia. Karena itu saya katakan tadi ini sulit-sulit susah gitu. Next slide. Lalu saya coba membangun pikiran saya dengan agenda itu ya. Ada pengantar sedikit, lalu tantangan umum yang biasa kita temukan mungkin di kehidupan bapak-bapak. Kok ini tidak cukup begitu ya? Zaman sekarang ini kayaknya zaman digitalisasi ya. Saya senang yang nyanyi itu, tapi tidak mempengaruhi juri gitu. Kalau ini model digitalisasi, makanya menang tadi yang pegang HP penyanyinya begitu ya. Kalau pakai kertas kan ketinggalan zaman Bapak Ibu ya. Tapi yang lebih bagus lagi yang hafal. Apalagi pakai tangannya begini dari awal sampai akhir itu kan semangatnya tinggi. Jadi ada satu baru harus suara. Ya, lalu ada tantangan industri 4.0 gitu ya. Dulu kita menyanyi pakai gitar gitu ya, atau musiknya manual. Tadi kan dikonek melalui Bluetooth gitu. Walaupun agak padam sedikit, tapi bisa kita mainkan. Nah, kalau kita kan nambang misalnya, mungkin sekarang agak manual ya. Tapi kalau orang paham digitalisasi, dia tidak akan asal tambang, dia akan menggunakan alat, itu pasti emas, pasti ada, tidak akan lari. Atau udah sampai sana di sini, saya sudah tahu gitu ya. Kan peralatan canggih sekarang bisa dilakukan dalam berbagai cara. Ini mungkin modalnya perlu ada juga, tapi itu pasti berhasil. Kemudian saya masuk, kalau ada 3 tantangan, lalu bagaimana mengoptimalkan peran dan kreativitas pelayanan kaum bapak. Baru yang ketiga, kalau kita sudah aktif di gereja, kira-kira hasilnya apa? Bisa tidak menjadi teladan bagi keluarga, bagi masyarakat sesuai dengan tema kita. Nah kan, rada sulit, karena itu saya cepat saja. Nanti Pak Effendi ini mendampingi untuk memberikan sampel. Saya ajak beliau ini, karena beliau ini sangat aktif dalam pelayanan bapak-bapak di kota Banjarmasin. Di Banjarmasin itu kehadiran ibadah bapak-bapak itu antara 40 sampai 60 gitu ya. Sangat aktif, sangat rajin, dengan kesibukan mereka juga dalam berbagai pekerjaan dan pelayanan. Jadi tim Effendi tampilkan gambar. Bisa next slide. Ini saya baca aja sejenak supaya kita tahu. Setelah itu saya akan loncat sana sini saja. Jadi saya sangat menghargai tema yang diberikan ke saya. Karena itu saya pikir ini mesti kita sikapi dengan baik, ya, dengan positif, dengan konstruktif,
sebagai komitmen dan harapan kaum bapak untuk optimal dalam pelayanan. Jadi tema ini ingin mengatakan bapak-bapak bukan tidak melayani, bapak-bapak sudah sangat melayani, kan begitu. Bagus sekali, saya senang tema itu. Kadang-kala khotbah kami ini, bapak ibu sekalian mohon maaf, saya sekarang dosen khotbah di SMPGK. Berangkatnya bisa banyak dari perspektif negatif ya, tentang dosa, tentang kesalahan, tentang kelalaian gitu ya. Kemudian tentang kegiatan-kegiatan kita yang tidak tepat. Padahal ada kegiatan-kegiatan yang bisa diambil sampel dan contoh dari hal yang baik. Jadi kata optimal ini saya pikir dari hal yang baik. Yang kedua, kaum bapak sangat penting dalam gereja dan masyarakat. Saya ingin katakan. Ini saya akan berikan. Kenapa saya berani mengatakan hari ini kita mesti mengoptimalkan seluruh potensi kita dalam pelayanan, karena kita kaum bapak sangat penting dalam gereja dan masyarakat. Nah, optimalisasi itu optimal ya. Ada kata itu, optimalisasi artinya itu sebuah proses untuk menjadikan kaum bapak menjadi yang terbaik dalam pelayanan gereja, menjadi yang terbaik, yang tertinggi, yang paling berguna dalam pelayanan gereja. Nah, kalau peran apa artinya? Karena temanya tadi kan mengoptimalkan peran. Kalau peran itu berarti bergerak secara aktif dan dinamis. Jadi bapak-bapak kita diajak mulai hari ini, kalau ada satu kegiatan kita tidak boleh menjadi penonton, itu aja. Jadi saya ini mohon maaf, saya ini hanya menyalurkan tema yang diberikan kepada saya dan saya pikir itu benar. Bapak-bapak tidak boleh menjadi penonton apapun kegiatan yang dilakukan oleh gereja, dan komitmen harapan itulah yang ingin dikuatkan dalam pertemuan atau dalam pertemuan bapak-bapak ya, seresot begitu ya, Kapuas Tengah mulai malam ini. Apa daya, saya kan mendorong itu ya. Kalau marah yang ke saya ke Pak Salampak gitu, Pak Salampak begitu, menyuruh kami tidak boleh jadi penonton lagi. Kalau nyanyi semua begitu, jangan hanya moto-moto saja begitu. Betul begitu ya. Kalau makan semua juga kan begitu. Tapi jangan kalau tidur lalu tidur semua, bisa masalah juga nanti. Ya, kemudian kalau begitu maka optimalisasi peran berarti kaum bapak sudah berbuat, itu saya katakan, sudah berbuat, sudah bergerak, sudah berkarya. Kayaknya ada yang belum cukup ini, kata ketua panitia, ada yang belum cukup, maka diberikan tema ini. Harus ada yang mesti ditingkatkan lagi gitu. Nah, di bawah itu hanya saya mengingatkan saya bahwa ada tantangan dalam proses itu, tantangannya karir pekerjaan. Itu tantangan kita dalam pelayanan itu kuat, karir dan pekerjaan. Yang kedua itu adalah digitalisasi hari ini. Kita itu bisa lepas sembahyang atau melakukan digitalisasi itu. Saya aja pendeta Bapak Ibu, saya ini maunya kan membalas WA Pak Pendi. Saya mau balas tuh. Tapi ketika saya buka WA, ada yang lain kok menarik, saya buka, ada lagi. Akhirnya Pak Pendi 1 jam belum saya balas begitu. Yang lain itu saya buka. Nah, itu bisa terjadi juga dalam irama hidup kita, dalam pekerjaan, dan juga dalam ibadah kita. Dan itu juga bisa mengganggu hubungan kita dengan anak dan keluarga kita. Kita bisa melupakan anak kita karena terlalu asik dengan dunia seperti itu. Dan saya mengaku itu karena pengalaman saya sendiri. Bukan sepenuhnya salah, tapi ada yang perlu dioptimalkan. Itu saja bahasa saya secara positif. Gitu ya. Next slide. Nah, yang pertama itu ini tantangan pelayanan gitu. Tadi saya sudah ungkap sedikit. Yang pertama biasanya saya katakan keluarga. Ini untuk bapak-bapaknya. Tantangan pelayanan ke bapak itu keluarga maksudnya begini. Kaum bapak itu adalah kepala keluarga. Kita semua sangat mencintai keluarga kita. Karena terlalu mencintai keluarga kita, kita tidak mau anak dan istri kita itu hidup menderita dan kekurangan. Jadi kita bekerja, berupaya melupakan ibadah dan pelayanan karena kita sangat cinta kepada keluarga. Akhirnya ada yang dikorbankan, apalagi jamnya bersamaan gitu ya. Ini dalam pertemuan misalnya bapak-bapak se-Kapuas Tengah ini bertabrakan dengan banjir yang mungkin akan datang. Kan begitu kisahnya gitu ya. Akhirnya mesti ada yang dikorbankan, belum lagi pekerjaan lain. Nah, itu yang pertama bisa terjadi begitu ya.
Karena itu tadi saya berpikir positif. Tapi yang kedua bersama dengan itu adalah juga karena pekerjaan. Kita perlu rumah, kita perlu bekerja. Apalagi kalau ada bos, kena marah lagi, ada ASN lagi, kepala sekolah, guru, camat dan seterusnya. Ya harus kerja. Saya tahu rekan-rekan pejabat itu bahwa lebih penting saya mengikuti apa yang dikatakan Pak Jokowi kalau saya dipanggil ke istana. Kalaupun itu hari Minggu, saya melupakan ibadah saya. Betul kan? Nah itu terjadi, tapi jangan katakan salah dulu, nanti saya salah. Dan itu bisa terjadi pekerjaan ya. Kemudian keteladanan juga kadang-kadang terjadi, tahu tidak keteladanan itu yang bisa menjadi tantangan kita dalam bergereja itu. Kita merasa iman kita belum cukup baik. Kita merasa kita belum dekat dengan Tuhan. Kita merasa belum cukup. Saya ini malah orang yang paling malas pergi bergereja. Bagaimana mungkin saya bisa menjadi orang yang aktif dalam pelayanan kepada keluarga anak saya gitu. Ada juga soal keterampilan. Mau jadi penatua dan diakon, dipimpin ibadah di bahli, kata jadi diturbus, jadi dikit atau dua kayak apalagi. Akhirnya hal-hal itu bisa terjadi. Ada gender, itu stereotip kita ada gender Bapak Ibu. Kalau saya tanya kira-kira siapa yang paling banyak masuk ke surga? Perempuan laki-laki? Mudah-mudahan dosa yang tulus. Siapa yang pertama kali melakukan dosa? Bagaimana mungkin perempuan bisa banyak ke surga? Udah semangat di tahap saya menjadi strategi pembelaan dia. Bapak Ibu ini teologi sedikit lah. Jangan sampai lewat jam 9 kita doa ingatkan. Kadang-kadang enak juga. Ada cerita sedikit. Adam dan Hawa itu kan ular nih. Jadi yang paling berdosa pertama siapa sih? Adam, Hawa atau ular? Ular lagi kan kita ganti lagi. Oke lah, ini manusia. Bolehlah ular itu karena sudah dirasa iblis kan. Ada pohon buah kan ceritanya. Lalu dia goda perempuan, perempuan, ambil buah itu enak rasanya. Kalau kamu makan, kamu akan jadi sakti mandraguna gitu. Tuhan pun akan kalah gitu ya. Kan begitu rayuan buah. Oh ya, kata perempuan, ambil gitu. Laki-laki di mana waktu itu? Laki-laki di sebelahnya perempuan. Laki-laki ini berpikir, bila ini gimana? Karena itu kemenya. Kira-kira dosanya di mana? Siapa yang berdosa? Laki-laki. Artinya kalau bisa dikatakan detik dan menitnya kan sama-sama kan? Karena itu kalau dosa apa? Doa pengakuan dosa kita gimana? Ya Tuhan ampunilah segala dosa kami yang kami lakukan melalui melalui pikiran, perkataan dan perbuatan kan? Kata Yesus kalau kau melihat perempuan, melihat dengan itu kan muncul kepikiran gitu ya. Lalu itu membuat kamu wah begitu. Nah itu udah masuk kategori gitu lah. Kan gitu. Akhirnya yang mau dikatakan bukan membela perempuan semangat lagi. Yang mau dikatakan sebenarnya juga secara teologis antara Adam dan Hawa, antara laki-laki dan perempuan itu detik dosanya ya sama saja. Satu mengambil berbuat gitu ya. Yang satu membiarkan dengan pikirannya dan tahu orang itu salah dia biarkan. Biarin kayak tahu aku ini salah kita biarin Tuhan. Padahal itulah tugasnya adalah memberikan nasihat, memberikan doa agar dia tidak melakukan kesalahan. Tapi dia biarkan. Sudah pindah tema kita salah kita. Kalau Bapak Ibu ingin lebih dengar itu Bapak Ibu masuk teologi jadi pendeta. Asik jadi pendeta itu begitu. Ya ada terkait spiritualitas itu juga sama ya. Kadang spiritualitas itu hampir sama dengan keteladanan tadi. Bahwa yang menjadi tantangan halangan kita untuk aktif, gitu, untuk optimal dalam bergereja melayani itu adalah karena kekurangan apa ya? Karena doa misalnya, ibadah kita, lalu upaya kita merenungkan firman Tuhan itu sangat rendah. Kita merasa spiritual kita kemudian tidak pantas untuk terlibat aktif dalam pelayanan di gereja. Jadi ini beberapa contoh Bapak Ibu bisa tambahkan dalam pengalaman untuk realitas ini ya. Next slide. Ini penjelasan dari semua itu sudah dapat ya.
Kembali lagi sedikit, sorry, yang keempat tadi. Oh, tidak kelihatan ya. Oke. Next slide aja, next slide. Ini penjelasan karena dibagi ya Pak Selapak ya. Lalu next slide. Nah ini godaan digitalisasi itu. Gambarnya saya sengaja, gambar itu menarik. Berpelukan mesra, tapi yang di WA bisa berbeda. Kata orang sekarang ada istilah selingkuh digital. Mau saya jelaskan dan berani Bapak Ibu ada yang lebih mungkin pengalaman dari saya, atau saya lebih berpengalaman dan tahu juga. Ada selingkuh digital. Kata-kata mesra kepada yang lain, begitu dan seterusnya bisa dianggap digital. Itu hanya gambar. Tapi mudah-mudahan kelihatan dalam kotak merah itu ya. Jadi dalam zaman digitalisasi ini ada berbagai berbagai godaan yang membuat kita kemudian bisa melupakan pelayanan atau kurang aktif dalam pelayanan bapak-bapak. Gini, saya baru ingat ketika saya diberikan tema itu, memang bapak-bapak sudah melayani, tapi katanya di banyak tempat ya, dan saya salah. Di banyak tempat itu kalau ibadah bapak-bapak itu sedikit sekali yang bisa hadir, gitu ya. Atau malah tidak terlaksana. Berarti tidak jadi optimalisasi kalau begitu, membangun kemudian ya. Tapi itu kan ibadah. Tapi dari pagi tadi sampai hari ini kan terbukti bapak-bapak kan aktif. Jangan-jangan salah kreativitasnya. Kalau hari sampai apalagi di Pupader di Lepak Kidulung nih, hari-hari menyanyi kebuat ini bisa jadi. Hari-hari olahraga ini supaya tapi tetap bagi bagian dari pelayanan. Kenapa? Sekarang ini Bapak Ibu hasil penelitian gereja, orang muda, kaum milenial lebih suka begitu ya berjalan-jalan gitu ya dalam proses, dalam pengertian bergerak tetapi aktif dalam pelayanan daripada hanya duduk dalam gereja dan mendengarkan orang berbicara. Makanya kita kalau di sekolah itu ada kampus merdeka gitu ya, ada belajar merdeka, itu semua bergerak gitu ya. Di STTGK ya di kampus itu yang diminta oleh negara itu 60% itu keluar mencari ibu. Dosennya itu berbicara 40%. Makanya kalau khotbah itu tidak boleh panjang gitu, dan saya senang karena kami tidak boleh panjang khotbah gitu. Enak tuh. Jadi jangan panjang ya, ibu pendeta. Oke. Jadi ada kalau di situ Bapak Ibu ada ketergantungan terhadap teknologi itu benar. Tadi saya katakan kadang waktu bisa kita lupakan. Ada juga pinjaman online, judi online, tidak ada di sini kayaknya aman aja gitu ya. Lalu kadang-kadang itu membuat kita perbandingan diri ya. Ketika kita melihat status yang lain, foto yang lain, kok sepertinya mereka lebih baik dari saya. Itu juga bisa jadi masalah. Apalagi kalau di gereja, foto ayu udah menyanyi taruh sih. Padahal di mana kayak foto udah dimunduki menyanyi dia lalu dan seterusnya. Itu bisa juga jadi problema. Ada fitnah di medsos gitu ya. Hiburan digital, ada game di sana gitu ya. Ada film Korea gitu ya. Pendeta juga sama. Saya tahu di STT itu capek juga untuk calon-calon pendeta itu. Kuat sekali pengaruh game-nya, kuat sekali masih juga. Kita yang calon pendeta sama. Yang setiap hari kami ajar mereka untuk berdoa, beribadah. Itu karena itu lulusannya, mohon maaf, itu terlalu juga ditegur kalau terlalu banyak game para pendeta vikaris kami itu. Tugas pendeta dan diatur juga memberikan penguatan, itu bisa terjadi. Jadi maksudnya tantangan digitalisasi ini terjadi juga di antara kaum pendeta, dan ini harus kita akui bersama. Itu terjadi. Next slide supaya kita cepat. Ini penjelasannya, nanti silakan baca. Next slide. Slide berikutnya terus habis. Ini hanya gambar Bapak. Saya mengajar yang namanya misi gereja kepada kaum milenial. Sekarang kan yang terbanyak di Indonesia ini sampai 2040 itu kan kaum milenial. Rekan-rekan pelayan di sini rata-rata kaum milenial ini kan adalah usia di bawah 40 tahun itu ya, di bawah 40 tahunan. Kalau yang di atas 40 tahun kita sudah tidak milenial Bapak Ibu ya. Nah kebutuhan kaum milenial sebenarnya itu menarik ya.
kebutuhan dasar kaum milenial itu yang satu, pertama sandang, yang kedua pangan, yang ketiga itu colokan. Colokan. Nanti kalau dia bangun itu cari colokan. Ya, tidak lagi dia cari nasi. Mana nasi goreng, kue susu, kue apa tuh, charger, kue charger. Itu bisa berkelahi satu rumah gara-gara charger itu. Karena itu dikatakan 79% milenial membuka smartphone 1 menit setelah bangun tidur. Bapak Ibu ya, makanya kita yang hebat, yang mau optimal ini kan maunya kan mau tidur berdoa dulu gitu. Apalagi kalau ada lagu dulu kan, bangun tidur ku terus buka HP. Apa ini hanya informasi dan saya pikir itulah tantangan bersama. Next slide. Oke, ini kalau tantangan industri gitu ya. Tadi udah saya sampaikan, ini juga kita hati-hati. Zaman sekarang ini sebenarnya dikatakan industri itu, mohon maaf saya tidak terlalu paham situasi di Kapuas Tengah. Artinya selalu tadi saya katakan kalau cari emas gitu ya. Jadi bukan dia acak begitu ya. Asal apa, asal tembak, asal sedot itu. Tapi selalu ada alat yang digunakan dan alat itu pun terkoneksi gitu ya, kemana-mana gitu. Dan itu bisa terjadi gitu ya. Dalam pelayanan gereja ini kan juga termasuk proses digitalisasi maunya gitu ya. Kalau gereja ini ibarat dia perusahaan dengan proses-proses digitalisasi ini, kolektenya harus makin besar kan, karena peralatannya makin modern gitu ya. Dan itu juga bisa terjadi. Tapi itu juga bisa mempengaruhi Bapak Ibu, karena kita terlalu bergantung kemudian kepada ekonomi. Salah satu dunia industri 4.0 ini kan ukuran hidup manusia yang pertama dan terutama bukan kasihlah sama Tuhan Allahmu dan sesamamu, tapi pada ekonomi dan sistem. Ekonomi dan sistem. Banyak orang kaya bukan karena godaan iblis dalam tanda kutip, tapi karena godaan ekonomi. Dan industri 4.0 karena industri dia bermain pada ranah itu. Next slide gitu ya. Oke, ini bisa sambil dibaca Bapak Ibu penjelasannya. Next slide. Oke, next slide. Bapak Ibu, ada banyak tantangan gitu ya, secara sederhana di hadapan kita agar kita semakin optimal. Lalu saya membaca ada satu pernyataan menarik. Sebenarnya katanya dari masa ke masa kaum bapak berperan optimal dalam pelayanan gereja. Kalau 12 Rasul Yesus ada perempuan kan? Bapak-bapak semua gitu, bapak laki semua. Lalu kalau turun rasul-rasul dalam perjanjian lama ada perempuan, tapi banyak laki-laki, Petrus, Andreas, Filipus, Timotius, Paulus. Kalau ini kan hari Bapak bersama dengan hari reformasi, saya hampir tidak temukan ya yang mereformasi gereja agar semakin baik, semakin kokoh, berubah dan siap melakukan itu adalah Calvin, Luther, Zwingli, Melanchthon dan seterusnya. Bapak, nantilah perempuan cari, biasa perempuan bela, salah Pak Kidurung itu banyak juga kaum perempuan kan gitu. Padahal saya harus sombong karena ke bapak-bapak saya bicara gitu ya. Kalau saya di rumah ketemu istri, saya bilang istri juga reformator.